1062 The Voice of Love, Kekasih Tuhan masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi bersama dengan Pendeta Henry Suhendro dari Mojokerto. Iman yang bertumbuh, itu topik yang sedang kami perbincangkan. Kekasih Tuhan, sembari kami berbincang-bincang, silakan Anda bisa bergabung ya, 0315046000. Saya buka untuk Anda. Atau SMS WA 081333060000. Pak Henry, untuk sampai di level yang tadi Boim tadi ya, Bondo Iman tuh. Itu apa ya sih yang Bapak kerjakan sebelumnya? Ya, sebetulnya setiap orang pasti bisa melakukan Pasti itu. bisa. Pasti. Karena apa? Karena diawali dengan percaya. Gitu. Diawali dengan percaya. Ada Tuhan. Ya. Gitu. Yang penuh kuasa. Jikalau kita percaya, maka Ia akan menyertai kita. Gitu. Modalnya yang pertama kan itu. Lalu kemudian kan kita belajar firman Tuhan. Ya. Gitu. Ketika kita belajar firman Tuhan, kita menjadi mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan supaya kita kerjakan. Ya, itu kerjakan saja, begitu. Bahkan dulu saya ya kan memang secara formal saya tidak sekolah Alkitab, tetapi setiap hari saya baca firman, kemudian ya sederhana saja, ngerti nggak ngerti dibaca, kemudian kerjakan sejauh yang dimengerti. Karena apa? Karena yang kita mengerti itu tentunya Tuhan punya maksud supaya kita mengerjakan apa yang kita mengerti dari firman itu. Nah, ketika kita kerjakan ada dampaknya, begitu. Kita dibukakan pengertian baru. Karena apa? Karena kalau kita setia dan dalam perkara kecil, maka kita dipercayai yang lebih besar lagi. Gitu. Maka akan menjadi semakin besar, semakin besar, semakin besar. Sebetulnya ini kan prosesnya seperti bola salju yang menggelinding terus semakin besar. Ya? Semakin besar, bahkan nanti di ujung sana bisa menghancurkan sebuah bangunan besar, sekalipun bangunan itu kokoh, karena ini saljunya, bolanya udah gede banget. Begitu. Jadi tidak ada yang bisa menghalangi. Begitu. Jadi sederhana saja yang dimulai dari apa yang kalau kita percaya, maka kita pasti mau melakukan. Kalau kita cinta, maka kita pasti mau melakukan. Pak, dalam perjalanan melayani Tuhan sampai berapa 20 tahun lebih ini ya, dengan medan yang berat, dengan biaya yang minim begitu ya. Padahal beliau juga bekerja untuk membiayai pelayanannya. Maksudnya bekerja berkebun tadi. Ya kadang-kadang masih jadi tukang kok. Nah itu masih. Dia, serba bisa berarti masih. Ya. MacGyver. Kelihatan cari berapa iya. Pak, pernah nggak menghadapi yang namanya tantangan? Tadi kami di off air ngobrol, saya tanya Pak Henry, pernah nggak ketika melakukan misi di luar pulau, jauh dari keluarga, sakit gitu? Nggak pernah. Puji Tuhan sampai hari ini nggak pernah. Ya mungkin sungkan sakitnya gitu loh. Penyakitnya mau datang itu percuma ini. Begitu. Iya. Selain sakit penyakit pasti kan ada tantangan, orang-orang itu saya nggak bisa melakukan seperti yang Pak Henry lakukan. Mungkin kekasih Tuhan yang mendengarkan bilang mungkin karena ada masalah. Tadi kalau istri sudah beres ya di rumah ya, justru sudah. Istri yang mendorong untuk Bapak lakukan itu. Iya, justru saya yang kalah duluan. Kalah kenceng ya. Iya. Ya. Kalau di lapangan, di ranah pelayanan gitu kan tantangan pasti ada ya. Iya. Nah, bagaimana dengan hal itu Bapak menangani? Apakah pernah nggak ada satu tantangan besar yang mungkin karena konflik, mungkin difitnah, itu kan biasa Pak ya? Iya biasa. Kalau orang Jawa bilang sekojangan ya. Iya. Itu Bapak bagaimana menghadapinya? Ya sudah, dibiarin saja, ngapain? Ya tuh kalau memang difitnah ya pernah sih. Pernah ya? Ya saya diam aja, ngapain? Nggak perlu klarifikasi. Nggak perlu, karena apa? Wong saya tidak seperti yang dikatakan kok. Ngapain? Tapi kan disebarkan kemana-mana gitu. Oh ya puji Tuhan, terkenal dong. Gitu loh. Bukan terkenal itu, tercemar itu. Enggak, ya tuh. Ini kan prinsipnya negatif promotion. Ya tuh. Ingat Inul itu jadi terkenal kenapa? Iya. Ya gitu aja. Ya biar. Ya tuh. Kemudian misalkan permasalahan keuangan gitu ya tuh.
ada teman yang pinjam kemudian nggak dibayar-bayar, dikembalikan. ya sudah, saya kan ngomongnya kan Alkitab begini, kalau kamu meminjamkan sesuatu ke saudaramu, jangan mengharapkan harap, kembali. gitu. Kemudian saya juga ngomong sama teman saya gini loh, Alkitab ngomong begitu, tapi juga Alkitab ngomong begini, yaitu kalau kamu punya masalah, punya utang, kamu harus selesaikan, yaitu. Jadi begini aja, sudah tergantung niatan baik sajalah, bagaimana ini, yaitu. Kamu kan lihat saya punya kebutuhan juga, begitu. Tapi kalau nggak dibayar-bayar, ya terus mau apa, begitu. Ya sudah, yaitu. Sudah sekian tahun, ya sudah, saya diam aja, nggak ngapain mesti dibuat ribut, enggak. Dia tetap saudara saya tetap mengasihi dia, begitu. Karena apa? Bisa jadi memang ini saya masih perlu diajari untuk sabar, saya diajari untuk berani kehilangan hal-hal yang berharga dari diri saya, begitu kan. Dan itu proses umur hidup ya? Iya, nggak bisa. Mana mungkin kalau itu apa kan. Gampang aja sebetulnya. 1 ditambah 1 kita belajarnya SD kelas 1. Itu kan dipakai sampai kita mati. Masa kemudian ganti nanti kan enggak mungkin. Sama dengan firman Tuhan. Iya, firman Tuhan begitu, ketika kita belajar, kemudian kita ngerti, ya toh. Ya. Maka satu saat ya pasti akan ada masalah, ya toh, yang sesuai dengan apa yang kita mengerti itu, apakah kita ini dari pengertian yang kita punya, kemudian kita bisa menang atas masalah itu. Ya, toh. Kalau enggak, ya berarti enggak naik kelas. Enggak bertumbuh tadi. Ya enggak bertumbuh. Okay. Goalnya kita kan bukan sekedar bertumbuh ya. Ada iman yang sempurna. Itu goalnya kita kan. Iya. Nah, untuk proses ke sana, iman harus terus bertumbuh. Bagaimana kita mengindikasi iman kita bertumbuh tadi lewat perbuatan. Nah, ada banyak orang yang melakukan perbuatan baik, menolong orang tadi, seperti Pak Henry, orang utang nggak bayar ya udahlah gitu ya. Ada orang-orang yang hanya melakukan perbuatan baik tanpa iman. Bagaimana dengan hal ini? Ya, kan kalau kita kembali saja ke dalam firman Tuhan ya, supaya kita ini tidak belarah kemana-mana kan gitu. Nanti ini, wah ini siaran radio rohani tapi kok apa namanya? Kok gak ngomong ayat dan begitu gitu. Kan sudah tadi beberapa kali. Oh ya sudah ya. Nah, okay. Mana tadi ya? Nah, ini ayat yang paling kok apa namanya? Populer kok. Populer ya. Orang hafal ya. Iya. Sampai di luar kepala, lupa. Sampai lupa. Mana tadi? Ya toh. Iman tanpa perbuatan. Nah, ini dia ayat Yakobus 2 ayat 17 gitu. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Nah, iman di sini itu sebetulnya kan datangnya dari pendengaran akan firman Kristus. Nah, kita ini mendapat pengertian apa atau mendapatkan pesan apa dari firman itu untuk kita kerjakan, begitu. Jadi perbuatan yang dimau oleh Tuhan itu sesuai dengan kehendaknya, bukan sesuai dengan apa yang kita bisa. Yaitu kalau saya ngomong dari cerita-cerita tadi ya, seolah saya enggak bisa, itu bukan saya, begitu. Saya sendiri sampai heran kok. Gitu. Ketika kalau bayangkan sekarang ya cerita itu. Saya naik motor itu begitu jauhnya, gitu. Saya masih bisa ngobrol sampai jam 12 malam kira-kira itu. Gitu, sampai yang tuan rumahnya ngomong, "Pak, istirahat dulu." Oh ya, enggak istirahat. Saya sampai heran. Ini siapa gitu loh, nggak ada capeknya loh, sampai pulang ke rumah pun itu juga kekuatan supranatural. Iya, sampai Mojokerto pun juga, setelah keliling selama 1,5 bulan itu saya nggak capek begitu loh. Loh ini siapa itu, ditinjau dari sisi usia, iya toh. Masih muda kan? Masih muda. 17 tahun kan? Iya, lebihnya. 17 tahun yang lalu. Oh lebih, berapa kali lipat ya? Iya toh. Nah ini kan bagi saya ini bukan saya, begitu loh. Kalau toh ada dana, ada hal-hal yang menyertai itu
itu pun juga bukan karena saya ada jasa, ada sesuatu yang saya kerjakan kemudian Tuhan pakai. Enggak, ini karena kalau kita bicara ini selalu bicara kasih karunia. Cuman kita harus memulainya dari apa? Dari perbuatan. Gitu. Apa yang kita percayai itu kerjakan begitu. Dan itu kan sederhana. Nggak usah tahu banyak tapi nggak ada yang dikerjakan. Enggak, ya kerjakan saja, nggak usah nggak usah di otak-atik, di rekayasa begini bla 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 begini. Enggak perlu. Gitu. Nah, nanti kalau kita sudah terbiasa dengan yang tertulis, gitu, maka nanti Tuhan akan memberi hal-hal yang lebih wow gitu ya. Wow-nya itu bukan supranatural. Bukan hidupnya enak, hartanya banyak, semua diberkati. Itu bukan ya? Enggak. Iya toh. Problemnya begini Pak, ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan itu kan dengan iman ya. Tadi ceritanya Pak Henry nggak enak semua. Ke Kalimantan cuma disangoni 250.000. Itu bagi banyak orang nggak enak Pak. Itu kadang-kadang orang zaman now itu lebih suka yang namanya nyaman, Mbak. Ayo. Kadang-kadang kan nyamannya itu begini loh. Konsep nyamannya seperti apa? Nyamannya itu ini. Kalau pas butuh terus pas ada. Itu selalu pas-pasan begitu. Ya? Hidup pas-pasan berarti. Ya toh. Kemudian kita itu melihat mujizat terus di depan kita. Mau nggak seneng? Iya toh. Mau mati waktu itu iya, kalau itu andai kata perahunya terbalik sudah lewat saya. Kenapa Pak? Itu perahu bocor, terus bibir perahunya agak sedikit cacat begitu. Ya toh, kita naik berdua, ini air dari bawah, ya toh, mengisi perahu, air dari samping, dari bahu perahu, bibir perahu itu masuk juga. Itu danau Poso itu. Pinggiran itu sudah warnanya biru hijau begitu. Diperkirakan ya sekitar 30-40 meter lah dalamnya. Nah, saya di situ. Iya toh. Saya cuman nyanyi aku berserah. Aku berserah. Tapi saya diam saja. Kalau memang belum jatah saya mati ya pasti saya bisa nyampe ini tujuan. Iya toh. Sampai tujuan teman saya, Pak, ini memang perahu nggak bisa dipakai, kita pulang jalan kaki aja. Ya sudah, jalan kaki. Gitu. Lalu ditanya di tempat perhentian itu sama teman pendeta di situ. Gitu. Pak Edi bisa renang? Saya jawab nggak bisa. Bapak wah bisa nekat sebenarnya. Iya. Karena Oh. saya sejak kecil dilarang berenang sama papa saya. Oke. Karena orang tua saya hampir meninggal dibawa arus. Begitu. Jadi anaknya nggak boleh di air. Nggak boleh. Tapi saya Sampai hari ini nggak bisa renang berarti? nggak bisa. Kok ya berani melewati sungai gitu ya? Ini Boim tadi ya, Boim. iya, ya sudah. Karena apa? Karena teman saya ngomong, Pak, Bapak kan sudah lihat lewat darat. Ya tuh, sekarang kita lewat air, Pak. Oh, semangat kan saya. Ya tuh. Ini antara mencobai Tuhan, gitu. Kan jelas saya sadar bahwa diri saya nggak bisa berenang. Nah, dengan iman, gitu. Tapi saya mengalami, oh, iya, sampai di sini Tuhan menolong katanya gitu. Sebentar, itu sisi nyamannya di mana? Loh, nyamannya apa? Apa? Ya, deg-deg plusnya itu nyaman. Serasa naik roller coaster ya? Oh, asik ini. Asik ternyata. Gak usah ke Tuhan. wahana yang bayar Enggak, itu ya? Iya. Nah, ketika motor yang saya pakai itu jebol. Gitu. Saya di pinggir jalan, saya telepon yang pemilik motornya, Pak, ini motornya jebol, Pak. Apa namanya? Ban kipasnya putus. Loh, terus gimana, Pak? Ya enggak apa-apa, santai aja, Pak. Sebentar nanti kan pasti akan ada pertolongan. Enggak lama, enggak sampai 10 menit gitu. Saya lihat ada pick up yang mau lewat, saya ke tengah jalan, saya stop, berhenti, gitu. Lalu motor dinaikkan ke pick up itu, gitu. Sudah, sampailah saya di bengkel, saya ketemu teman lagi, ketemu apa, loh, kan enak, nggak takut gitu loh, kan kenapa kok kan nyamannya itu karena nggak takut gitu loh. Nyamannya karena nggak takut lagi. Iya. Tapi soro loh itu, Pak. Enggak Ya? Menurut Bapak nggak soro. Loh,
Karena apa? Karena ada nikmatnya kita itu bersama-sama dengan Tuhan. Sudahlah, siapapun yang apa namanya, punya pacar, punya kekasih, punya apa, seneng nggak kalau terus-terusan deket-deket begitu? Seneng lah. Lah iya, nyaman nggak kira-kira? Ya, kadang-kadang nggak makan pun ya tetap aja seneng ya. Iya seneng, ya tetap nyaman. Itu waktu pacaran, Mbak. Kalau sudah menikah enggak? Oh ya, ya nggak boleh. Ya, saya sampai hari ini bulan madu terus. Oh gitu ya. Iya. Bahkan kami ini sedang membangun sebuah kebersamaan di rumah. Ya toh. Untuk apa? Ya untuk mengerjakan warung ini. Ya toh. Bisa nggak ini nggak bersungut-sungut? Ya toh. Ada kesalahan dikit kan kadang-kadang apa bersungut-sungut. Enggak ini. Semua nggak boleh. Ya toh. Ini kan latihan-latihan yang bagus. Ini kita membuat sebuah tim. Gitu. Kalau dulu kan saya lebih banyak sendirian. Nah sekarang ini saya tim. Ya, saya mulai menularkannya juga ke anak saya kan. Iya toh. Karena anak saya juga seperti saya dulu main main musik. Sekarang anak saya yang main musik ya toh dengan teman-teman bandnya. Ya dia harus bisa saya tulari dengan di cloning ya. Iya toh. Itu kan rugi kalau punya anak anaknya enggak ngerti ya toh. Sekalipun anaknya untuk sementara pernah ini ngajak anaknya untuk tadi itu mission trip itu. Pernah. Ya, tahu dia jalan kegilaan kaki bapaknya di hutan ya. itu Tahu pernah. ya dia ya. Ya dia tahu juga. Dia cuma ngomong begini, enak ya papa ya. Loh, enak. Iya toh. Enaknya di mana dia? Enak. Gajian tengok langit dari langit gajian dari langit. Iya. Saya ngomong begini, lah kamu mau gak gajian dari langit? Dia ngomong nggak mau katanya gitu. Loh. Karena tadi saya bilang ya, ketika kita gajiannya dari langit, itu memotong kenyamanan secara duniawi. Dan banyak orang tidak suka. Ya kan kita berangkatnya dari iman. Nah, begitu itu dia. loh. Kalau kita berangkatnya dari iman, di mana iman itu menuntut kita untuk menyalibkan diri, menyangkal diri, pikul salib, ya sudah. Just Masa itu do it. ditawar gitu. itu nggak bisa ditawar loh. Kalau mau ikut Yesus ya itu Ya sudah. Ya toh, tiap hari katanya begitu mikul salibnya. Iya toh. Nah kita mau ndak ya, mikul salib ini kan berarti ada permasalahan orang lain yang kita harus selesaikan. Begitu. Mau ndak? Ya. Banyak orang berpikir, itu mengurangi kenyamanan saya itu Pak, ganggu saya. Iya, rata-rata begitu. Karena apa? Karena orang berpikir untuk kepentingan diri sendiri. Ya. Berarti iman yang bertumbuh ke arah kesempurnaan itu meniadakan diri kita. Iya. Nggak I am suka. nothing. Dan itu tidak disukai, tidak populer zaman sekarang, Pak. Mereka berpikir kalau karena berita-berita yang didengar di mimbar, ketika kamu beriman, kamu akan diberkati Tuhan, jalanmu dimudahkan, berkatmu melimpah, kamu sehat, kamu nggak mengalami kesulitan. Ya, enak. Itu bertolak belakang sekali dengan sangkal diri pikul salib tadi ya. Nah kalau dari sisi apa yang saya alami, justru apa yang dikhotbahkan itu ngikutin saja gitu loh. Bukan tujuan utama. Itu bukan tujuannya. Nah kalau orang dimotivasi untuk menerima berkatnya, jalannya dimudahkan dan sebagainya, orang mikirnya kan supaya saya ini jadi gampang aja. Begitu. Nggak ada. Tujuannya nggak keluar ya. Nggak ada. Karakternya nggak akan muncul. Ya. Begitu. Oke. Baik, berarti ketidaknyamanan menurut dunia itu justru jalan yang harus kita tempuh untuk iman kita bertumbuh. Iya. Kok gak enak beritamu hari ini, Pak? Duh. Tapi itu berita firman memang ya. Bukan. Ini kalau dialami, maka kerajaannya datang, kehendaknya jadi. Di mana? Di hidup saya yang ada di bumi. Saya ini terus-menerus mengalami surga. Enak nggak kira-kira? Anak waktunya kuliah, ya toh, kan mikir kan, wah ini nanti biayanya dari mana? Dapat beasiswa. Puji Tuhan. Ya toh. Semua begitu kan, enak kan? Anak kepingin ke luar negeri, ya toh.
dapat kerjaan di Ya. Jerman, akhirnya pergi di sana, Ya. keliling Eropa. Ya sebenarnya Konfusius kalau enggak, Jangan dilihat yang itunya Loh, saja. lah, ya, kan enak. Iya, enak. Iya tuh. Itu side Kemudian- effect-nya, Pak ya. Kemudian saya sampai dapat bonus pergi ke Israel. Enak enggak? Enak. Enggak punya duit. Yang bingung teman-teman nyangoni. Ya, enak enggak kira-kira? Enak. Loh. Ya. Anda mau begitu? Tadi prosesnya adalah iman Anda harus bertumbuh menuju ke arah sempurna. Iya, harus Lakukan mengalami bagian pertumbuhan. Anda. Kalau enggak ada pertumbuhannya terus bagaimana? Cuman aku beriman. Apa iman? Gitu. Ya. Kalau tidak dikerjakan Ya. begitu loh. Ya. Oke. Kekasih Tuhan, silahkan Anda bisa bergabung bersama dengan kami. Telepon, SMS, WA saya buka untuk Anda. Anda bisa bertanya, berdiskusi, atau mungkin Anda bersaksi berkaitan dengan iman yang bertumbuh. Mungkin Anda juga mengalami apa yang dilakukan oleh yang dialami oleh Pak Henry, dan ada pertolongan-pertolongan Tuhan. Walaupun jalannya tidak mudah, tetapi ada kekuatan yang Tuhan sediakan. Itu bisa Anda saksikan juga. Dan saya percaya itu menguatkan kekasih Tuhan yang sedang mendengarkan. Saya akan kembali ke ruang dengan Anda. Sabar dulu untuk yang sudah bergabung. Kami akan tanggapi sesaat lagi.